Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM 45223056. Di video ini saya akan membahas materi tentang komunikasi interpersonal. Next. Nah, di sini ada sedikit motivasi nih teman-teman, yang dimana komunikasi adalah salah satu keterampilan yang dibutuhkan atau yang dimiliki untuk masa depan yang sukses. Betul banget teman-teman. Ketika kita dapat berkomunikasi dengan baik, dapat mendukung kesuksesan kita, baik itu dalam bisnis, karir, dan lain sebagainya. Dan dalam berkomunikasi juga lebih mudah untuk membangun relasi dengan orang lain. Dan dari situ pula kita bisa mendapatkan pekerjaan dari pembangunan relasi tersebut tadi, teman-teman. Oke, next. Nah, adapun pokok pembahasan tentang materi komunikasi interpersonal, yaitu dari definisi komunikasi interpersonal, tujuan komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal, syarat komunikasi interpersonal, bentuk komunikasi interpersonal, dan terakhir yaitu hambatan dalam komunikasi interpersonal. Next. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastinya kita harus tahu dulu dong apa sih komunikasi interpersonal itu. Nah, secara umum, komunikasi interpersonal itu adalah proses penukaran informasi atau komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun dengan media yang bertujuan untuk memperoleh reaksi atau feedback dalam bentuk verbal atau non-verbal. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa itu komunikasi interpersonal? Lanjut. Definisi udah. Sekarang tujuannya teman-teman. Nah, tujuan dari komunikasi interpersonal itu sebenarnya ada banyak sih. Tapi saya hanya mengambil beberapa saja. Dimulai dari yang pertama, yaitu menentukan dunia luar. Jadi, komunikasi interpersonal dapat membuat kita memahami diri kita sendiri dengan lebih baik dan juga bisa memahami banyak orang yang sedang melakukan komunikasi dengan kita. Karena akan lebih banyak pula pemahaman yang dapat kita peroleh dari dunia luar, baik itu objek maupun kejadian-kejadian yang kita lakukan bersama dengan orang lain. Yang kedua, menemukan diri sendiri. Saat komunikasi interpersonal terlaksana, secara tidak langsung kita juga dapat mengenali diri kita sendiri dan juga mengenali orang lain. Dengan adanya komunikasi interpersonal, kita dapat mengutarakan apa yang ada dalam diri, hati, dan pikiran kita, baik itu tentang hal-hal yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, dan juga apa yang ingin kita utarakan kepada orang lain. Jika kita sudah terlibat dengan pertemuan interpersonal dengan orang lain, maka kita dapat belajar banyak mengenai seperti apa gambaran diri kita. Yang ketiga itu membentuk dan menjaga hubungan. Tujuan dari terbentuknya komunikasi interpersonal adalah untuk membentuk suatu hubungan maupun ikatan dengan orang lain. Tentunya yang dimaksud adalah hubungan yang baik. Ketika memiliki hubungan yang baik, maka hal tersebut akan mengurangi kesepian dan depresi pada diri seseorang. Dengan begitu, akan mudah dalam mengemukakan pendapat ataupun gagasan tanpa adanya rasa kurang nyaman. Yang keempat, perubahan sikap dan tingkah laku. Kita dapat mengetahui secara langsung perubahan sikap atau tingkah laku kita ketika kita melakukan komunikasi interpersonal. Di beberapa kesempatan kita dapat menggunakan komunikasi interpersonal ini untuk mengubah sikap dan tingkah laku dari orang lain juga, teman-teman. Next. Intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Nah, kedua ini tuh bedanya apa sih, teman-teman? Nah, komunikasi intrapersonal itu merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa pengolahan informasi melalui panca indera dan syaraf. Ketika kita berbicara pada diri sendiri, seperti misalnya, hari ini mau makan apa ya? Hari ini mau pakai motor yang mana ya? Nah, dialog-dialog tadi yang ada dalam pikiran kita, itulah komunikasi intrapersonal, di mana kita berbicara pada dalam diri kita sendiri. Lanjut, komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang terjadi antar orang secara tatap muka yang memungkinkan kedua orang tersebut bisa menangkap reaksi satu sama lain. Baik secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal.
saya akan singgung sedikit mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Di mana komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang bisa kita terima atau kita tangkap dengan indera pendengaran kita. Tetapi komunikasi nonverbal itu kita tidak bisa dengar, tapi kita bisa paham dan bisa menangkapnya, dan itu sifatnya tersirat. Dimulai dari reaksinya, gesturnya, ekspresi wajah, dari gerakan tangan, intonasi suara, dan lain-lain. Ini adalah komunikasi interpersonal, di mana kita bisa melihat responnya lawan bicara kita secara langsung, dan kita bisa menangkap baik secara verbal maupun nonverbal. Next. Itu syarat dalam komunikasi interpersonal. Poin pertama udah pasti jelas ya teman-teman, yaitu adanya dua orang atau lebih. Karena dalam berkomunikasi interpersonal ini dilakukan secara langsung dengan lawan bicara atau orang lain. Yang kedua, adanya pertukaran informasi. Dalam komunikasi interpersonal, pastinya ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Di mana dalam pertukaran informasi ini sangat penting, seperti dalam membangun hubungan yang kuat, bekerja sama secara efektif, dan juga dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Ketiga, pesan berbentuk verbal dan nonverbal. Seperti yang saya sudah singgung sedikit tadi mengenai pesan verbal maupun nonverbal, yaitu di mana ketika orang lain menyampaikan pesan kepada kita dan kita bisa dengar dan paham, itulah yang dinamakan pesan melalui verbal. Sedangkan secara nonverbal, kita tidak bisa dengar, tapi kita bisa paham pesan yang disampaikan terhadap kita, seperti dari gestur tubuh yang diberikan atau kode-kode. Nah, itulah komunikasi nonverbal, teman-teman. Yang keempat, respect dengan lawan bicara yang diajak bicara. Yaitu pentingnya kita selalu menghormati siapapun yang kita ajak bicara atau orang yang lebih tua yang berbicara kepada kita. Karena berkomunikasi yang baik itu bisa menghormati lawan bicara tanpa menjelekkan atau seperti memotong pembicaraannya. Next. Bentuk komunikasi interpersonal. Sebenarnya bentuk-bentuk dalam komunikasi interpersonal itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, teman-teman. Misalnya, ketika kita ingin membeli sesuatu, pasti di situ ada interaksi atau komunikasi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Misalnya kita menanyakan harganya. Nah, dari situ pasti ada respon yang terjadi dari pembeli ke penjual. Nah, komunikasi interpersonal dalam kegiatan seperti ini itu dapat dilakukan di mana saja tanpa terkecuali. Sama halnya dengan keempat poin ini, seperti dalam diskusi, wawancara, sharing, rapat, yang dimana pasti sama-sama akan membahas sesuatu di dalam kegiatan tersebut, yang dimana memerlukan dua orang atau lebih, dan pasti ada informasi-informasi baru dan penting yang didapatkan dalam kegiatan tersebut. Lanjut. Faktor-faktor atau hambatan-hambatan yang didapatkan dalam komunikasi interpersonal. Pertama, dari bahasa. Kebanyakan orang tidak memahami apa yang dikatakan dari si lawan bicara. Misalnya, si lawan bicara yang masih menggunakan bahasa daerahnya, yang dimana tidak semua orang paham apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Atau dari segi lain, yaitu si lawan bicara yang seringkali mengeluarkan bahasa atau kata-kata yang kasar, yang dimana orang yang mendengar itu akan kurang nyaman mendengar perkataan dari orang tersebut. Kedua, itu kurangnya pengetahuan dari komunikator dan komunikan. Biasanya ini terjadi ketika salah seseorang dari kedua orang ini tidak paham apa yang telah disampaikan, yang dimana tidak memahami pesan yang disampaikan, dan bisa membuat orang tersebut tidak ingin berbicara lagi kepada lawan bicara itu yang tak kunjung paham itu, atau dikatakan sebagai kecewalah atas orang tersebut. Ketiga, kebisingan di sekitar. Tentu ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, lalu suasana di sekitar kita itu ribut, pasti pesan tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik sebagaimana mestinya.
Hal-hal ini sering terjadi di dalam kelas ketika dosen sedang menjelaskan, lalu banyak mahasiswa yang membuat kebisingan. Pasti ketika mahasiswa itu ditanya, kamu ngerti nggak apa yang saya sampaikan tadi? Pasti si mahasiswa itu hanya terdiam dan tidak tahu apa-apa. Jadi, salah satu komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, yaitu kita harus memastikan kondisi sekitar kita, agar apa yang kita sampaikan itu bisa ditangkap oleh si lawan bicara. Keempat, penyampaian pesan yang tidak efektif. Maksudnya, seperti seseorang yang berbicara dengan berbelit-belit atau ngomongnya itu cepat sekali. Pasti kita yang mendengarnya juga merasa kurang apa yang disampaikan tadi. Maka dari itu, kita harus menyampaikan pesan dengan jelas dan santai agar orang lain pun bisa mendengarkan dengan nyaman. Next, kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu yang baik adalah kunci untuk menjalin hubungan yang sehat dan efektif dengan orang lain. Dalam melakukan itu semua memerlukan keterampilan yang baik dalam memahami pesan yang disampaikan oleh si lawan bicara. Tentunya dengan memerhatikan hal-hal dasar dalam berkomunikasi. Jika pesan kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus memberikan feedback yang baik pula dengan menghargai orang lain tersebut. Dengan demikian, ketika kita dapat mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal ini, dapat membawa banyak manfaat dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.